Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lufafi Muhammad, kelas 2F, NIM 220310221. Nomor 1, jelaskan pengertian statistik bisnis dan fungsinya. Statistik bisnis adalah cabang statistik yang fokus pada analisis dan informasi berkaitan dengan aspek-aspek bisnis. Ini melibatkan pengumpulan, pengelolaan, interpretasi, dan presentasi data untuk menginformasikan pengembalian keputusan lain. Fungsi-fungsi statistik bisnis meliputi deskripsi data. Statistik bisnis memungkinkan untuk menggambarkan dunia bisnis secara sistematik. Ini melibatkan perhitungan statistik seperti rata-rata, median, modus, varian, dan lain-lain. Ramalan statistik bisnis digunakan untuk membuat perkiraan dan prediksi tentang tren bisnis di masa depan dengan menganalisis dan historis. Pengambilan keputusan statistik bisnis membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dalam konteks bisnis. Pengendalian kualitas statistik bisnis digunakan untuk memonitor dan mengendalikan kualitas produk atau layanan. Analisis pasar statistik bisnis dapat digunakan untuk menganalisis pasar dan bersaing dengan mempelajari data tentang perilaku pelanggan, preferensi, dan tren pasar. Evaluasi kinerja bisnis. Statistik bisnis memungkinkan evaluasi kinerja bisnis berdasarkan data dan ukuran kinerja yang relevan. Ini membantu dalam mengukur pencapaian tujuan bisnis, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan, serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlakukan. Nomor 2, uraikan penerapan statistik bisnis dalam bidang pemasaran, keuangan, dan produksi. Nomor 1, pemasaran. Analisis segmentasi pasar. Statistik bisnis dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok pelanggan yang berbeda berdasarkan karakteristik demografis. Bisnis dapat digunakan untuk melakukan uji A atau B, di mana variasi 2 atau lebih dalam strategi pemasaran diuji secara paralel untuk melihat mana yang memberikan hasil yang lebih baik. 2. Keuangan. Analisis risiko investasi. Statistik bisnis digunakan untuk mengukur risiko investasi dengan menganalisis data historis tentang kinerja aset atau portofolio investasi. Metode statistik seperti varian, korelasi, dan analisis. Analisis tren keuangan. Statistik bisnis digunakan untuk menganalisis tren keuangan perusahaan seperti pertumbuhan pendapat, laba, atau arus kas. Nomor 3, produksi. Kontrol kualitas. Statistik bisnis digunakan dalam pengendalian kualitas untuk memonitor dan menganalisis data tentang kecenderungan, cacat, atau ketidaksesuaian dalam produksi. Analisis efisiensi produksi. Statistik bisnis dapat digunakan untuk menganalisis data operasional dalam produksi. Nomor 3, analisis statistik bisnis diklasifikasikan menjadi 2, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jelaskan dan berikut contohnya. Nomor 1, statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah metode untuk menggambarkan data, meningkas data yang ada secara numerik atau grafis. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang karakteristik data. Contoh, min, rata. Misalkan kita memiliki data penjualan bulanan suatu produk selama setahun. Rata-rata penjualan bulanan adalah contoh statistik deskriptif. Contohnya, rata-rata penjualan bulanan adalah
10.000. Median nilai tengah, jika kita memiliki data gaji karyawan dalam sebuah perusahaan, median dapat digunakan untuk mencari gaji tengah. Misalkan median gaji karyawan adalah 3.000. Standar divisi yang mengukur sejauh mana data tersebar dari nilai rata-rata. Jika kita memiliki data penjualan harian selama sebulan, standar deviasi akan memberikan gambaran tentang tingkat fluktuasi penjualan. Misalnya, standar divisi penjualan harian 5.000. Grafik histogram adalah representasi grafis dari distribusi data. Misalkan kita ingin memvisualisasikan distribusi usai karyawan dalam sebuah perusahaan, histogram akses menunjukkan bagaimana usai distribusi dalam kelompok tertentu seperti 20 sampai 30 tahun, 30 tahun sampai 40 tahun dan seterusnya. Nomor 2, statistik inferensial. Statistik inferensial digunakan untuk membuat inferensi atau generalisasi entah populasi berdasarkan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Metode ini melibatkan penggunaan probabilitas dan pengujian hipotesis. Berikut adalah beberapa contoh statistik inferensial. Confidence interval digunakan untuk mengestimasi kisaran nilai yang mungkin untuk parameter populasi. Misalkan kita ingin mengestimasi rata-rata pendapatan karyawan dalam perusahaan berdasarkan sampel yang diambil. Uji hipotesis digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti statistik. Misalkan kita ingin menguji apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata penjualan antara dua kelompok produk. Uji hipotesis akan memberikan informasi apakah perbedaan tersebut nyata atau hanya khayalan. Regresi dan analisis regresi. Regresi digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen dan dependen. Misalkan kita ingin mengetahui sejauh mana pengeluaran iklan mempengaruhi penjualan suatu produk. Dengan menggunakan analisis regresi, kita dapat membangun model untuk memprediksi penjualan berdasarkan pengeluaran iklan. Data dalam statistik bisnis dikategorikan dalam dua jenis, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Jelaskan dan berikan contohnya. 1. 2. Kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam angka dan dapat diukur secara objektif. Data ini berhubungan dengan kuantitas atau jumlah suatu variabel. Contoh, jumlah produk dalam satu bulanan, pendapatan tahunan perusahaan, jumlah karyawan dalam sebuah divisi, waktu yang dihabiskan dalam proses produksi, harga saham perusahaan pada suatu tanggal. 2. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara numerik dan berhubungan dengan sifat atau kualitas suatu variabel. Data ini memberikan informasi deskripsi tentang atribut, opini, atau karakteristik suatu objek atau individu. Contoh-contoh: jenis produk yang dijual oleh perusahaan, kategori kepuasan pelanggan, pendapat karyawan tentang lingkungan kerja, tingkat pendidikan karyawan, warna preferensi pelanggan. 5. Sumber data dalam statistik bisnis terdiri dari data primer dan data sekunder. Jelaskan dan berikan contohnya. Data primer. Data primer merujukan pada data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau organisasi untuk tujuan penelitian atau analisis bisnis tertentu. Contohnya, survei pelanggan, pengamatan langsung, wawancara, eksperimen. 2. Data sekunder.
Data sekunder merujuk pada data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain atau lembaga sebelumnya untuk tujuan yang tidak terkait langsung dengan penelitian atau analisis bisnis tertentu. Contohnya data pemerintah, publikasi akademik, laporan industri. 6. Tipologi pengukuran data dalam statistika bisnis dapat diklasifikasikan menjadi 4 tingkatan, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Jelaskan dan berikan contohnya. 1. Nominal. Pada tingkat nominal, data diberi label atau kategori tanpa adanya urutan atau peringkat tertentu. Contoh variabel nominal. Nomor 2. Ordinal. Tingkatan ordinal mengatur data dalam urutan atau peringkat yang dapat dibandingkan. Contoh variabel ordinal. Interval. Pada tingkat interval, data memiliki sifat urutan dan memiliki perbedaan antara nilai yang dapat diukur secara numerik. Contoh variabel interval. 4. Tingkat rasio memiliki sifat urutan perbedaan yang dapat diukur dan memiliki titik nol yang mutlak. Contoh variabel rasio. Apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel? Jelaskan dan berikan contohnya sesuai kondisi lapangan. Dalam konteks statistika, populasi merujuk pada keseluruhan kumpulan individu, objek, atau prestasi yang memiliki karakteristik yang ingin kita pelajari atau generalisasi. Populasi dapat berupa manusia, hewan, tanam, benda mati, atau bahkan peristiwa seperti hasil suatu eksperimen. Namun seringkali sulit atau tidak mungkin untuk mengumpulkan data dan seluruh populasi karena keterbatasan waktu, biaya, atau sumber daya lainnya. Oleh karena itu, peneliti sering kali menggunakan sampel sebagai representasi yang lebih kecil dari populasi. Sampel adalah subjek dan populasi yang dipilih secara acak atau dengan metode tertentu. Sampel digunakan untuk mengambil kesimpulan atau membuat generalisasi tentang populasi secara keseluruhan. Sampel harus dipilih secara acak agar dapat mewakili populasi dengan benar dan menghindari bias yang tidak diinginkan. Contoh, misalkan kita ingin menentukan tinggi rata-rata SMA di suatu kota, populasi dalam hal ini adalah semua siswa di kota tersebut. Namun, karena keterbatasan waktu dan sumber daya, kita tidak dapat mengukur tinggi semua siswa di kota tersebut. Oleh karena itu, kita mengambil sampel acak sejumlah siswa dari beberapa sekolah di kota tersebut. 8. Teknik pengumpulan data dalam statistik bisnis terdiri dari wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, dan tes. Jelaskan dan berikan contoh. Wawancara melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan responden dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan. Instrumen yang digunakan untuk wawancara adalah daftar pertanyaan dan panduan wawancara. Contoh, instrumen sebagai contoh dalam penelitian tentang kepuasan pelanggan di sebuah acara. Pertanyaan seperti bagaimana pengalaman Anda dalam mengunjungi acara kami? Apa yang Anda sukai tentang makanan kami? Apakah ada masalah atau keluhan yang ingin Anda sampaikan? Nomor 2, observasi melibatkan pengamatan langsung terhadap perilaku atau kejadian yang ingin diamati. Instrumen yang digunakan dalam observasi bisa berupa daftar cek atau catatan pengamatan. Contoh instrumen misalnya dalam penelitian mengenai
pola pembelian konsumen di sebuah toko swalayan. Instrumen observasi dapat mencakup daftar produk yang dibeli oleh setiap konsumen, waktu dan durasi kunjungan setiap konsumen ke toko, perilaku konsumen saat memilih produk. 3. Konsioner. Konsioner adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pemberian pertanyaan kepada responden dan meminta mereka untuk memberikan jawaban tertulis. Instrumen yang digunakan dalam kuesioner adalah kumpulan pertanyaan yang disusun secara sistematis. Contoh instrumen dalam penelitian tentang kebiasaan belanja online. Instrumen kuesioner dapat berisi pertanyaan: seberapa sering Anda melakukan belanja dalam sebulan? Apakah alasan utama Anda melakukan belanja online? Faktor apa yang paling penting bagi Anda saat memilih platform? Dokumentasi. Teknik dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen atau rekaman yang telah ada sebelumnya. Instrumen yang digunakan dalam dokumentasi adalah formulir, laporan atau catatan yang relevan dengan penelitian. Contoh instrumen dalam studi tentang kinerja keuangan perusahaan. Instrumen dokumentasi dapat meliputi laporan keuangan, catatan transaksi, laporan penelitian atau studi terkait sektor industri. Nomor 5, tes digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan atau karakteristik tertentu. Dan responden. Instrumen yang digunakan dalam tes berupa soal-soal atau perangkat pengukur lainnya. Contoh: tes pengetahuan tentang tugas, tes keterampilan komunikasi. Nomor 9, jelaskan pengertian hipotesis penelitian dan berikut contohnya jika dikaitkan dengan permasalahan penelitian. Contoh hipotesis penelitian tergantung pada permasalahan penelitian yang ingin dijawab. Contoh permasalahan penelitian: apakah latihan fisik secara teratur dapat meningkatkan kualitas tidur? Hipotesis penelitian: mahasiswa yang melakukan fisik secara teratur akan memiliki kualitas tidur yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang tidak melakukan latihan fisik secara teratur. Contoh 2, permasalahan penelitian: apakah konsumsi makanan cepat saji berhubungan dengan risiko kelebihan berat badan? Hipotesis penelitian: remaja yang mengonsumsi makanan cepat saji secara teratur akan memiliki risiko kelebihan berat badan yang lebih dibandingkan dengan remaja yang mengkonsumsi makanan cepat saji dalam jumlah yang lebih sedikit atau jarang mengkonsumsikannya. Dalam kedua contoh tersebut, hipotesis penelitian memberikan dugaan tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Penting untuk dicatat bahwa hipotesis penelitian haruslah dapat diuji secara empiris melalui pengumpulan data dan analisis statistik. Nomor 10, jelaskan makna min, modus, dan median dalam interpretasi hasil statistik bisnis. 1. Min, rata-rata. Min adalah nilai rata-rata dari sekelompok data. Untuk menghitung min, jumlah semua nilai dalam data dan bagi jumlah tersebut dengan jumlah total observasi. 2. Modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekelompok data dalam interpretasi bisnis. Modus sering digunakan untuk mengidentifikasi nilai yang paling umum atau populasi target yang paling banyak terjadi. Median. Median adalah nilai tengah dalam urutan data ketika data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika jumlah observasi ganjil, median adalah nilai di tengah urutan. Jika jumlah observasi genap, median adalah rata-rata dari dua nilai di tengah urutan. Media digunakan untuk memberikan gambaran tentang pusat distribusi data yang tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai ekstrim.